Bapak Ibu Saudara-saudari dari Bukit Sion, kami kembali menyapa kita semua dimanapun kita berada dalam perjumpaan kita melalui Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 18 Oktober 2025. Sebelum kita belajar bersama dari firman Tuhan, mari bersama kita berdoa meminta tuntunan Tuhan untuk memberi kita pemahaman akan kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu yang terus kami nikmati dalam perjalanan hidup kami hingga saat ini. Kami boleh ada menikmati hari baru ini semua karena anugerah-Mu. Terpuji Engkau ya Tuhan. Sebelum kami melanjutkan hari hidup yang Tuhan karuniakan, kami mau belajar dari firman-Mu untuk menjadi dasar kami dalam menjalani hidup. Kami percaya dengan iman ya Tuhan bahwa firman-Mu akan mengubahkan kehidupan kami untuk lebih lagi berkenan bagi Tuhan. Karena itu kami mohon tuntunan Allah Roh Kudus menolong kami semua dimanapun kami berada. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu betul-betul kami dengarkan dengan baik dan tidak berlalu begitu saja, betul kami lakukan dalam perjalanan hidup ini. Ampuni setiap salah dan dosa kami ya Tuhan, di dalam dan melalui anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita hari ini terdapat dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 14 hingga ayat yang ke-26. 2 Timotius pasal 2 ayat 14 hingga ayat yang ke-26. Saya membacakannya untuk kita semua. Nasihat dalam menghadapi pengajar yang sesat. Firman Tuhan, ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong, yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materinya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabotan dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabotan rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali
karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Amin. Tema dari bacaan kita hari ini untuk kita renungkan bersama yaitu usahakan dan hindari. Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, untuk menjadi pekerja Kristus, Paulus menasihatkan 2 hal kepada Timotius. Yang pertama, bijak dalam perkataan. Artinya, tidak malu memberitakan kebenaran, tidak mempertengkarkan hal-hal yang tidak layak, dan melayani dengan kelemah lembutan. Menjaga kesucian dengan menjauhi hawa nafsu, mengejar keadilan, kesetiaan, kasih, dan kedamaian. Di tengah beratnya persoalan yang ditimbulkan oleh para pengajar sesat di Efesus, Timotius didorong untuk menghadapi mereka dengan bijaksana dan tidak dengan kekerasan. Meski ada beberapa orang yang dengan jelas telah menyimpang dari kebenaran, namun Paulus menasihatkan Timotius untuk menghadapi dengan lemah lembut. Dengan demikian, mungkin saja Tuhan memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat, berubah, dan mengenal kebenaran yang sejati. Bapak Ibu, dalam perjalanan kehidupan kita, sadar atau tidak sadar ya, kadangkala kita tergoda beradu argumen dengan sesama kita, atau beradu mulut, berdebat karena sesuatu perbedaan yang kemudian berujung pada pertengkaran, karena kita berpikir bahwa ketika kita diam maka kita akan kalah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk menyatakan sebuah kebenaran tidak harus beradu mulut, menunjukkan keberanian hingga terbawa emosi, tetapi berdasarkan firman Tuhan dari Paulus kepada Timotius dan juga untuk kita semua, bahwa menghadapi sesuatu yang jauh dari kebenaran, kita diingatkan untuk tidak ragu memperbaiki sesuatu yang tidak sejalan dengan firman Tuhan, tetapi dengan sikap yang mengutamakan kerendahan hati. Paulus katakan, tidak bertengkar, jauhi pertengkaran, dilakukan dengan kelemah lembutan, menjauhi hawa nafsu, mengejar keadilan, kesetiaan, kasih, dan kedamaian. Nah, itulah sikap yang harus dimiliki dan dilakukan ketika kita mau menuntun sesama kita pada kebenaran. Mengingatkan seseorang tentang kebenaran bukan dengan kita berpikir bahwa mereka adalah lawan kita, atau kita berpikir bahwa setiap hal harus dihadapi dengan emosi. Tentu hal itu tidak akan efektif. Tetapi yang seharusnya kita lakukan untuk mereka adalah kita memandang mereka adalah bagian dari kita, dan perlu untuk dituntun, diingatkan, ditolong dengan berdasar pada cinta kasih, sehingga kebenaran yang sejati betul-betul mereka pahami. Pekalah dengan sekitaran kita, benahi hal-hal yang tidak sejalan dengan kebenaran firman Tuhan, karena itu adalah tugas kita semua, meluruskan sesuatu yang jauh dari kebenaran dengan mengupayakan keadilan dan cinta kasih, hindari pertengkaran dan kekerasan hawa nafsu, karena firman Tuhan mengingatkan kita saat ini melalui Paulus kepada Timotius bahwa lakukanlah semuanya dengan kelemah lembutan berdasar pada cinta kasih yang diteladankan oleh Kristus kepada kita. Mari memberi diri untuk menjadi alat Tuhan dengan berani menyatakan sebuah kebenaran, mengingatkan sesama kita ketika mereka jauh dari kebenaran. Karena hal itu adalah bagian dari pelayanan kita dan kita semua bertanggung jawab untuk mewujudkan itu. Beri
mintalah tuntunan Roh Kudus menolong kita semua dan memampukan kita semua untuk melakukan semuanya itu. Amin. Mari berdoa kepada Tuhan, kita berdoa. Kami mensyukuri firman-Mu saat ini ya Tuhan, kembali mengingatkan kami untuk terus bijaksana dalam menjalani hidup. Terlebih, mampukan kami ya Tuhan untuk peka di sekitaran kami, untuk melihat sesuatu yang jauh dari kebenaran Tuhan, dan kami mohon tuntunan Allah Roh Kudus menuntun kami untuk memperbaiki, membenahi segala hal yang jauh dari kebenaran Tuhan. Bahkan yang terjadi pada diri kami semua jauh dari kebenaran Tuhan. Berkati kami agar kami terus mengupayakan hidup dalam kebenaran Tuhan. Biarlah kehidupan kami semua Tuhan terus mempermuliakan Tuhan. Dan biarlah kami terus mengupayakan cinta kasih perdamaian di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami semua umat-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan beri bagi kami. Kami akan melanjutkan hari hidup yang Tuhan karuniakan. Kami terus berserah sepenuhnya ke dalam tangan kehendak Tuhan. Bimbing kami semua, tolong kami semua, sertai kami ya Tuhan. Biarlah kami mampu menjalani hidup dalam kehendak Tuhan. Segala hal yang akan kami kerjakan, biarlah semuanya dapat kami kerjakan dengan penuh ketekunan, dengan penuh kesetiaan. Terlebih pun kami mampu menjadi berkat melalui hidup dan pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami semua. Ya Allah ya Tuhan kami, berkati sesama kami, jemaat Tuhan yang dalam pergumulan karena sakit penyakit, bahkan dalam pergumulan duka cita, bahkan pergumulan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Berkati mereka semua, topang mereka semua, karuniakan iman yang teguh untuk setia di dalam Tuhan, menanti pengharapan di dalam Tuhan, dan terlebih sekalipun dalam pergumulan, biarlah damai sejahtera-Mu terus mereka alami dan terus mempermuliakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Ya Allah ya Tuhan kami berdoa untuk pemerintah kami, berkati mereka semua, karuniakan hikmat, kebijaksanaan, kerendahan hati dalam memimpin, biarlah dapat mewujudkan kesejahteraan, kedamaian di tengah-tengah kehidupan kami berbangsa dan bermasyarakat. Ya Allah ya Tuhan kami, inilah kehidupan kami semua. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Di dalam dan melalui anak Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat melanjutkan hari ini. Kasih Tuhan yang akan terus menolong kita semua. Shalom, selamat pagi.